Dan pemirsa, kita akan kembali mengetahui bagaimana situasi terkini di Vatikan bersama dengan jurnalis TV One Miranti Hirschman di sana. Miranti, bagaimana situasi terkini di sana? Ya pemirsa, para umat Katolik yang dari sejak pagi sudah menunggu untuk dibukanya Basilika Santo Petrus untuk dapat bisa melayat dan memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Saat ini kira-kira sekitar 20 menit lagi pintu akan dibuka. Jadi antrian semakin panjang, mereka dengan sabar menunggu untuk bisa mendapat kesempatan memberikan penghormatan mereka. Pada perencana pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu 26 April nanti, rencananya prosesi akan dimulai pada pukul 10 pagi. Dan upacara ritual ini akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re. Dan tentu saja akan dihadiri oleh para kardinal, uskup, dan para imam Katolik dari seluruh dunia. Begitu juga para biarawan dan biarawati yang datang dari seluruh dunia, dan juga umat Katolik dari berbagai negara akan hadir di sini. Kita ketahui juga bahwa jenazah Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika St. Mary Major atau Santa Maria Maggiore di luar Vatikan. Jarak antara Basilika Santo Petrus dan Basilika Santa Maggiore ini kira-kira 3 kilometer. Sehingga dapat dibayangkan jalur kedua gereja ini nanti akan juga dipadati oleh para pelayat yang ingin menyaksikan prosesi jalannya pemindahan jenazah dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Tentu saja untuk menjaga ketertiban dari prosesi ini dibutuhkan banyak sekali para sukarelawan selain polisi dan tentara. Pemerintah Italia dan Pemkot Roma telah mengerahkan berbagai instansi untuk menjaga ketertiban pada acara pemakaman nanti. Sementara itu pemirsa, tamu yang rencananya akan datang pada upacara pemakaman nanti, pemakaman ini akan dihadiri sejumlah kepala negara seperti Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan didampingi oleh ibu negara yaitu Melania Trump. Begitu juga Presiden Argentina akan hadir dalam prosesi ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga sudah mengatakan bahwa mereka akan hadir di sini. Begitu juga dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, kemudian Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan juga beberapa negara dengan kerajaan seperti Raja Spanyol, King Felipe VI dan Ratu Letizia akan hadir di sini. Raja Belanda, Raja Alexander dan Ratu Maxima. Begitu juga dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Jerman Steinmeier. Dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengirim utusan khusus untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Kembali lagi ke Roma, kondisi di sekitar Vatikan ini sudah mulai tampak bahwa hari Sabtu nanti akan berlangsung sebuah prosesi yang luar biasa. Jalan-jalan di sekitar Vatikan ini sudah ditutup sejak pagi, tapi mereka atau polisi di Roma nampaknya tetap memberlakukan buka tutup
Jadi tadi malam sekitar pukul 7 jalanan sudah dibuka kembali, tetapi bila banyaknya orang, maka mereka akan menutup beberapa jalur atau mengatur jalur khusus agar tidak berdesak-desakan. Di jalan ini, di depan alun-alun Basilika Santo Peter, sekitar 1 kilometer jaraknya, Anda sudah bisa melihat di sini ada layar-layar raksasa yang sudah dipasang. Di depan saya ini saya bisa melihat ada 4 layar raksasa yang dipasang di sini sehingga pada hari pemakaman nanti orang-orang yang tidak bisa mendekat ke alun-alun ini bisa melihat dari layar raksasa. Begitu juga di alun-alun Santo Basilika ini Anda bisa melihat ada 4 layar raksasa di mana mereka yang berada di alun-alun itu juga bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di dalam Basilika Santo Petrus. Sementara itu jalur kedua atau maaf jalur jalannya prosesi pemakaman nanti ini juga sudah diamankan oleh para polisi sehingga nanti pada hari yang ditentukan diharapkan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Jakarta. Baik Miranti, lalu selain ada penutupan jalan dan juga yang lain sebagainya, ini apakah ada pembatasan lainnya untuk persiapan dari pemakaman Paus Fransiskus di sana? Sementara tidak ada pembatasan, maksudnya untuk masuk ke Santo atau Basilika Santo Petrus tentu saja semua orang akan diperiksa tasnya seperti halnya hari-hari biasa, tetapi mungkin dengan wafatnya Paus Fransiskus tentu saja ada lebih ketat lagi pengamanan untuk masuk ke dalam Basilika. Saya sendiri belum melihat apa yang terjadi di pintu-pintu masuk, tetapi yang saya lihat adalah padatnya orang yang menunggu untuk bisa masuk ke dalam Basilika sekitar 20 menit lagi. Atau maaf, 10 menit lagi pintu akan dibuka. Baik Miranti, jadi penegasan ini kerumunan yang ada di belakang Anda ini merupakan orang-orang yang menunggu untuk bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Ya, ada beberapa tujuan mereka berkumpul di depan alun-alun Basilika Santo Petrus. Ada yang mencari jalan bagaimana caranya untuk bisa ikut mengantri untuk masuk ke dalam Basilika. Ada juga yang merasa cukup untuk melihat apa yang terjadi di alun-alun gitu ya. Mereka berdiri di depan situ. Ada juga yang ingin memberikan penghormatan dengan memberikan bunga yang saya lihat tadi. Ada beberapa orang yang mungkin tidak sempat masuk ke dalam Basilika, tapi mereka hanya membawa bunga untuk memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus. Ada juga yang hanya ingin menyaksikan sebentar lalu pergi lagi. Mungkin mereka waktunya tidak cukup untuk bisa masuk ke dalam Basilika. Baik, terima kasih Miranti Hirschman langsung dari Jakarta. Vatikan. Selamat kembali beraktivitas. Dan kita akan kembali berbincang dengan Mbak Feli. Mbak, bagaimana nih pertemuan dengan pengalaman pertemuan dengan Paus Fransiskus? Apakah ini mempengaruhi keimanan atau yang lain sebagainya? Silakan. Tentu mempengaruhi keimanan karena saya sendiri jadi mendapatkan sebuah keyakinan untuk meninggalkan pekerjaan saya yang sudah saya lakukan selama belasan tahun. Kemudian saya mendapatkan berkat yang luar biasa, apalagi saya percaya ini datangnya adalah dari Tuhan sendiri melalui Paus Fransiskus. Dan nanti kelahiran mereka juga akan di bulan yang sama seperti saya berjumpa dengan Paus Fransiskus, yaitu di bulan September, awal September. Dan saya rasa bukan cuma saya saja, tapi banyak sekali umat Katolik dan juga yang lainnya mengalami
kebaruan iman, di mana Paus Fransiskus sendiri kan mengatakan jangan pernah lelah untuk menabur walaupun kita tidak menuai apa-apa. Jadi saya rasa ketika kita bisa menjadi seorang profesional di dunia pekerjaan, tapi kita juga harus bisa memberikan diri kita kepada Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama, dan salah satunya mungkin kalau saya pribadi adalah pelayanan di gereja seperti itu. Baik, lalu untuk keluarga sendiri seperti apa? Keluarga saya tidak henti-hentinya mengucap syukur karena mereka juga merasa terberkati, mereka juga entah sampai kapan kami masih akan terus bingung akan misteri berkat dari Tuhan ini. Kenapa saya, kok bisa, saya seseorang yang saya siapa sih seperti itu. Dan menurut saya akhirnya saya mendapatkan sebuah keyakinan bahwa seperti ini adalah propos hidup saya. Sepertinya Tuhan mau saya seperti ini. Tuhan sengaja memilih saya yang mungkin dari bidang yang bisa dikatakan entertain, kemudian saya melepaskan tugas itu, kemudian saya aktif di pelayanan di Komsos di paroki saya sendiri. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa membuat orang-orang yang di dekat saya juga bisa merasakan kasih Tuhan dan mendapatkan semangat yang sama. Seperti itu. Oke, untuk teman-teman, rekan-rekan sendiri, melihat Anda bertemu dengan Paus Fransiskus seperti apa? Mereka histeris. Saya belum bisa memberitahukan hal ini kepada mereka itu karena saya dikabari itu bulan Juli. Dan saya harus merahasiakan itu sampai hari H-nya tiba. Dan mereka semuanya kaget, saya sendiri juga masih kaget, dan mereka merasa bangga karena bersyukur gitu ada seseorang dari circle mereka yang bisa sampai ke sana. Bahkan banyak teman-teman yang kayak, Feli saya juga mau salaman sama kamu karena biar berkatnya juga kena ke saya seperti itu. Dan rasanya hari itu adalah hari dimana hidup saya diubah, bahwa saya harus melayani lebih lagi dan mencontoh Paus Fransiskus untuk mengimani iman saya akan Yesus Kristus. Oke. Dari rangkaian panjang Paus Fransiskus hadir ke Indonesia, ini apakah ada pesan yang nempel sampai sekarang? Sebenarnya banyak sekali pesan yang nempel. Yang tadi saya sudah sampaikan, ketika kita mau membantu orang, sentuh dia secara langsung. Kemudian jangan lelah untuk menabur walaupun tidak menuai apa-apa. Kalau lagu rohani ada lagunya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita ini adalah pelayan satu sama lain, dan kesederhanaan adalah hal yang diutamakan juga karena lewat Paus Fransiskus kita benar-benar melihat contoh nyata bahwa Tuhan juga memang sesederhana itu dan dia merangkul semua orang siapa saja. Bahkan sebenarnya ini kan saya punya beberapa gambar di tubuh saya dan saya tetap ikut pelayanan di gereja, ke altar. Mungkin sebelumnya ada orang-orang yang tidak menganggap saya serius atau masa orang seperti itu boleh naik altar, tapi semua orang tuh terbuka untuk ikut mengimani Yesus Kristus menurut saya. Oke, lalu untuk berkat yang telah diberikan oleh Paus Fransiskus selama ini kan bertemu juga dengan Paus Fransiskus selama di Indonesia, kira-kira apa pesan atau doa untuk Paus Fransiskus yang sudah wafat? Doa saya untuk Paus Fransiskus, selamat kembali kepada guru yang sudah mengajarkan Paus menjadi manusia yang luar biasa, memberikan contoh kepada umat manusia bahwa kesederhanaan dan kasih Tuhan itu benar-benar nyata. Terima kasih untuk Paus Fransiskus pernah hadir, pernah datang di hidup kita. Indonesia terberkati, siapapun, apapun agama dan latar belakangnya, menurut saya benar-benar merasakan kasih Tuhan lewat Paus Fransiskus. Jadi terima kasih. Saya yakin dan percaya pintu surga dan Tuhan benar-benar menerima dengan tangan terbuka kehadiran dari Paus Fransiskus. Oke, lalu tentunya ini juga wafatnya Paus Fransiskus ini 1 hari setelah Paskah ya. Ini juga menjadi tentunya berkah tersendiri ya tentunya. Betul, rasanya lagi-lagi
kasih Tuhan dinyatakan begitu. Bahwa dari kematian kemudian menuju kebangkitan, dan Paus sendiri saya yakin akan bangkit juga nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan menurut saya ini menjadi kebangkitan rohani dari banyak umat Katolik, umat Kristiani terutama, dengan kepergian beliau yang begitu baik, skenarionya ditulis oleh Tuhan. Dan rasanya semua orang takut mati ya pasti ya. Semua orang pasti takut akan afterlife seperti apa gitu. Tapi melihat kepergian Paus Fransiskus seperti ini, berkat yang saya terima juga. Rasanya dengan dia pergi setelah kebangkitan Tuhan, kalau bisa dibilang kayak udah percayakan semuanya apapun sama Tuhan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Felicia atas waktunya. Terima kasih Semoga kembali. kandungan juga sehat dan juga Amin. berkat yang telah diterima selama Paus Fransiskus datang ke Indonesia ini bisa long lasting ya. Amin, terima kasih. Dan pemirsa, seperti itulah kabar khusus pada hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.